Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat berkumpul di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita itu menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya diturunkan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah dan tetap teguh di atas jalan agama ini. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang keempat setelah sebelumnya kita membahas hadis yang ketiga. Sebagai pengingat, hadis yang ketiga yang sudah kita bahas adalah tentang kebaikan dan dosa. Nabi menjelaskan tentang kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Maksudnya inti daripada kebajikan di dalam agama kita ini adalah menuntut untuk lahirnya akhlak yang baik. Kita punya iman di dalam dada, tapi iman yang di dalam dada ini berusaha kita wujudkan sehingga melahirkan akhlak yang baik. Begitu juga ibadah mahdhah, ibadah ritual, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sholat, puasa dan semisalnya, itu hendaknya juga melahirkan akhlak yang mulia. Kemudian menjelaskan tentang dosa. Dosa itu kata Nabi adalah apa-apa yang menggelisahkan hatimu. Artinya apa? Seseorang yang melakukan dosa, maka itu akan menyebabkan hatinya gelisah. Sedangkan ketaatan itulah yang mengantarkan dia kepada ketenangan. Dan dosa itu, apabila kita melakukan dosa, kita tidak suka diketahui perbuatan dosa kita itu oleh orang lain. Akan tetapi kalau seandainya ada yang melakukan dosa lalu dia bangga dengan dosanya, maka ini adalah sungguh sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di hadis yang keempat ini. Ini terkait dengan etika kita di dalam bermajelis, etika kita di dalam berkomunikasi. Nah, di dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yunaja isnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhjinuhu." Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Nabi bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa menyertakan yang ketiga, atau berbisiklah sampai kalian bergabung dengan orang lain, karena yang demikian itu membuatnya sakit hati.
Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tapi lafaz yang kita bacakan tadi adalah lafaz Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam syarah penjelasan hadis ini ya disebutkan paling tidak ada 4 pelajaran yang kita dapatkan, yang bisa kita petik. Yang pertama, agama Islam selalu memerintahkan untuk menjaga perasaan, berbaik-baik dalam bermajelis, dan melarang melakukan hal-hal yang dapat membuat saudaranya sedih dan memancing prasangka buruknya. Karena itu bila berkumpul 3 orang, maka tidak dibenarkan 2 orang di antara mereka saling berbisik tanpa menyertakan yang ketiga. Hal ini akan membuat perasaannya terluka dan kecewa, sehingga dia pun akan merasa bahwa dirinya tidak berhak atau tidak pantas untuk turut serta dalam pembicaraan keduanya. Selain itu juga akan menyebabkan dia merasa tersisih dan terasing. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi penjelasan global daripada hadis itu kalau kita bertiga ya, lalu kita dilarang untuk berbisik berdua dengan meninggalkan yang sini bertiga, asik saja ngobrol berdua, yang satunya ditinggalkan, dicueki. Hal itu tidak boleh dilakukan sekalipun yang kita obrolkan ini bukan berkaitan dengan dia. Bisa jadi kita ngobrol persoalan lain, tapi menjaga perasaan ya, teman kita ini, sahabat kita, saudara kita ini penting. Makanya di sini dikatakan ya, agama Islam selalu memerintahkan menjaga perasaan, berbaik-baik dalam majelis, melarang melakukan hal-hal yang dapat membuat saudaranya sedih dan memancing prasangka buruknya. Di satu sisi, kita itu tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara kita. Ya, kedepankan saja husnudzan, prasangka baik, prasangka positif ya. Tapi kita juga di sisi lain jangan memancing orang untuk berprasangka buruk kepada kita. Misalnya gini ya, anggap saja si A, si B, dan si C itu sedang berkumpul bertiga ya. A dan B ini berbisik, si C mestinya dianjurkan juga dia untuk berbaik sangka. Ketika dia berbisik, itu mungkin bukan saya diomongkan, ada keperluan lain. Tapi si A, si B juga tidak dibenarkan untuk berbisik semacam itu, disebabkan akan memancing prasangka. Jadi itu. Nah, ini dalam segala hal bisa kita terapkan ya. Dalam segala hal bisa kita terapkan untuk mencegah tadi prasangka yang bukan di dalam hubungan komunikasi kita, di dalam hubungan pergaulan kita. Ambil contoh ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil contoh, kita ada janji. Misal siang ini kita ada janji dengan seseorang, atau kita janji sudah menyebut jam, nanti insya Allah jam 2 siang kita ketemu ya. Sudah janji. Lalu kemudian di tengah jalan mungkin kita sedang menuju ke situ, ternyata entah itu kendaraan kita mogok, atau kita terjebak macet, atau ada halangan lain. Maka ketika sekiranya kita meleset dari janji itu, maka kita sebaiknya, bahkan ini menjadi tanggung jawab kita karena kita sudah janji tadi, memberitahu kepadanya bahwa saya terlambat karena ini, atau saya tidak jadi datang karena ini. Supaya apa? Supaya jangan muncul perasaan ini ya, dasar tukang janji ini ya. Kadang-kadang kan begitu. Apalagi misalnya janji nanti jam 2 siang saya ke rumah, atau nanti jam 4 sore saya ke rumah. Kita udah janji, yang di rumah nunggu-nunggu kita. Ternyata ditunggu, tidak datang-datang. Besok ketemu ditanya, loh kemarin saya tunggu kemana aja? Aduh, saya tidak sempat datang, dengan entengnya begitu. Prasangka kan kemudian macam-macam. Apalagi misalnya nih, kita jelaskan juga etika di dalam utang piutang.
Utang piutang itu ya kalau etikanya adalah punya batas waktu, janji kita untuk melunasinya. Saya pinjam uang berapa 2 juta, kapan kembalikannya, kapan-kapan. Ini susah ini ya. Kapan-kapan ini ditanya, ayo ganti, kan saya bilang kapan-kapan gitu. Maka harusnya itu ada deadline waktunya. Saya pinjam ya uang 2 juta, saya ada kebutuhan ini ya, dan insya Allah, tetap ucapkan insya Allah, saya janjikan saya akan lunasi atau kembalikan bulan depan, bulan Maret tanggal 10 misalnya. Nah, ketika sudah datang waktunya itu, lalu kita tidak bisa melunasi atau meleset dari waktunya, nah supaya yang punya uang itu tidak berburuk sangka kepada kita, ya jelaskan. Mohon, bahkan memang etikanya harus datang kita. Saya belum bisa melunasi karena ini, kemarin sudah ada uang, tapi misalnya ada orang tua saya sakit, dia malah bisa jadi yang ini ya memahami kondisi semacam itu, bahkan bisa ubah, dia memberikan kelonggaran waktunya atau bahkan bisa jadi melunasi. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk menghilangkan prasangka. Jangan kemudian menyebabkan orang muncul prasangka, di samping berprasangka buruk itu tidak boleh. Nah, banyak di dalam syariat Islam sebenarnya mendorong semacam itu. Contoh lagi, ada syariat ya, kita tahu ya, di dalam Islam perkawinan itu mengumumkan perkawinan, iklan namanya, atau yang kita kenal dengan walimah. Walimah itu fungsinya apa sih? Ya, walimah itu kan mengundang orang makan-makan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah walimah, walimatul urus, walimah pesta pernikahan. Itu tujuannya, hikmahnya adalah iklan. Iklan itu pengumuman. Nah, kata iklan itu juga yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi iklan. Nah, ternyata bahasa Arab juga iklan tuh ya. Nah, iklan itu tujuan apa? Walimah itu tujuan iklan untuk diumumkan. Supaya apa? Supaya orang mengetahui bahwa dia telah resmi menikah, sehingga tidak ya buruk sangka muncul di tengah kampung misalnya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang saat sah nikahnya tidak termasuk walimah itu. Walimah itu hukumnya sunnah. Orang nikah di KUA diam-diam gitu ya. Ulang ini kan nanti menyebabkan munculnya prasangka. Nah, itu satu pelajaran yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu, karena menjaga perasaan ini tadi, kalau kita berdua jangan ngomong dua kemudian yang satu dicueki ya. Masuk sebenarnya bertiga, berempat, yang tiga ngomong, yang satu dicueki, itu juga tidak boleh. Nah, kedua, dipahami dari hadis ini, jika dalam suatu majelis ada lebih dari 3 orang, maka tidaklah mengapa jika 2 orang diantaranya saling berbisik tanpa menyertakan orang lain. Termasuk adab dalam majelis, hendaknya orang yang berada di dalamnya berlaku supel lagi ramah dan tidak kaku. Majelis diwarnai dengan pembicaraan yang bermanfaat, bisa juga dibumbui dengan sindiran halus, boleh diselingi dengan canda tanpa mengandung dosa, khususnya apabila dalam majelis terdapat orang yang mudah tersinggung. Nah, di sini hadis tadi mengatakan hatta tahtalitu binnas. Kita tidak boleh bertiga itu berbisik-bisik 2 orang. Sampai apa? Hatta tahtalitu binnas, sampai kita itu membaur dengan yang lain. Maksudnya apa? Kalau majelis itu banyak, lalu 2 orang berbisik, nah di ujung ini berbisik, tidak apa-apa. Misalnya majelis di sini bukan hanya majelis ilmu ya, kita di rapat, kita kemudian di perkumpulan, majelis itu kan perkumpulan. Nah, kalau banyak begini, yang 2 ini ada keperluan dia berbisik, ada satu yang mau diobrolkan, tidak mengapa, karena tentu yang lain tidak akan ya tersinggung. Sebab apa? Dia tidak meninggalkannya. Apalagi kalau di dalam undangan itu kan, yang satu berbisik di sini, yang satu berbisik di situ,
itu berbisik sama yang lain, itu tidak ada kekhawatiran untuk mengganggu perasaannya. Jadi kalau banyak orang tidak apa-apa, atau kita berempat, yang dua ngobrol sendiri, yang dua ngobrol sendiri, karena memang ada masing-masing kebutuhan, ya, itu secara hukum tidak mengapa. Nah, di sini dikatakan termasuk adab dalam majelis, hendaklah orang yang berada di dalamnya berlaku supel, lagi ramah dan tidak kaku. Artinya kita menyapa, apalagi kalau kemudian ada orang baru yang mungkin dia merasa asing di situ, paling tidak harus cepat kita sapa. Ini ingin saya pesankan juga kalau di dalam pengajian. Kalau di sini kan memang ini pengajian, misalnya ini pengajian memang sudah saling kenal karena memang satu komunitas, satu kantor. Misalnya pengajian di suatu masjid yang pesertanya itu bisa jadi dari berbagai tempat dan sudah lama, itu saling kenal. Tapi ketika ada muncul ya satu orang, apalagi kalau satu orang itu mungkin dia berpakaian berbeda dengan yang lain. Yang lain pakai koko, pakai gamis semua, dia datang misalnya hanya pakai kaos saja. Nah itu supaya dia tidak merasa terasing, cepat kita seolah-olah tidak memperhatikan ya perbedaan dia, kekurangan dia, itu cepat kita sapa, Pak tinggal di mana ya. Nah kita sapa, jangan kemudian kita pelotot gini, dia merasa asing gitu lagi. Apalagi bagi para muslimah ya, apa ibu-ibu atau wanita-wanita muslimah yang pengajian, bisa jadi sebagian yang sudah lama pengajian jilbabnya lebar, yang baru pengajian mungkin jilbabnya kecil ya. Begitu datang kok kemudian merasa diasingkan, tentu itu tidak nyaman. Maka kita harus berlaku supel, menyapa dan lain sebagainya. Dan itu membuat dia merasa senang. Itu bisa jadi berikut-berikutnya lagi mungkin dia akan datang ke dalam pengajian tersebut. Majelis diwarnai dengan pembicaraan yang bermanfaat. Kalau kita diskusi, kalau kita berbincang-bincang ya, maka keharusan bagi kita pembahasan-pembahasan itu jauh dari pembahasan yang sia-sia, dan hendaklah hanya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi bisa juga dia diselingi dengan canda yang tanpa mengandung dosa, artinya tidak bohong, canda yang tidak menyinggung fisik seseorang, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak mengucapkan kata-kata kotor, canda-canda yang memang membuat cair suasana, maka hal itu tidak mengapa ya. Khususnya apabila dalam majelis terdapat orang yang mudah tersinggung. Ini kita juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk mengenal karakter satu sama lainnya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sebab apa? Terkadang ada orang yang mudah tersinggung. Ada ya yang kemudian ketika kita berbicara sesuatu itu biasa saja ya, dianggap bercanda, dia memahami kita, kita memahami dia. Tapi hati-hati, ada orang yang kemudian sensitif ya. Dan saya pengalaman, bukan saya langsung, beberapa kali ada teman itu yang berinteraksi dengan seseorang yang juga saya kenal, dia mudah sekali tersinggung. Ternyata waktu di majelis itu diam saja, tapi begitu selesai rupanya dia mengungkapkan ketersinggungannya. Nah saya berdasarkan pengalaman itu lalu memilih sikap hati-hati. Oh ini beda sama yang lain, berarti kita cara komunikasinya juga mesti kita sesuaikan. Nah memang ada tipe-tipe yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, nah termasuk kategori berbisik-bisik yang dimakruhkan adalah bercakap-cakap dua orang dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Perbuatan ini hukumnya seperti merahasiakan dan berbisik-bisik yang dibenci, hukumnya makruh. Dia tidak berbisik-bisik, ngomongnya nyaring ya. Ketiga,
cuma dengan bahasa yang hanya dipahami oleh dua orang ini saja, yang ketiga ini melongo. Jadi nggak, dia cuma dia tidak paham. Itu juga bisa menyebabkan dia salah paham. Ini ngomongin saya kayak ini kan gitu. 3 orang, 2 orang Bugis, 1 orang Jawa kan gitu. Yang Bugis asik ngomong bahasa Jawa, atau sebaliknya orang Jawa asik ngomong bahasa Jawa, yang satu ditinggalkan. Itu jangan-jangan saya yang ngomong diobrolkan. Kenapa ada saya? Padahal kita bisa bahasa Indonesia gitu. Ya. Nah ini mesti menjaga. Walaupun sekali lagi itu belum tentu yang kita bicarakan adalah dia. Kalau yang kita bicarakan adalah dia, itu jelas tidak boleh. Sekalipun dia tidak ada menggibah, memperbincangkan orang, itu tidak boleh. Ini kita tidak membicarakan dia. Pembicaraan kita mungkin tema lain, tapi hal tersebut tetap tidak boleh karena dikhawatirkan untuk menyinggung perasaannya tadi. Nah kemudian yang keempat, nah ini sebenarnya yang inti daripada hadis ini. Secara eksplisit hadis ini mengisyaratkan haramnya perbuatan berbisik-bisik yang disebutkan karena adanya pelarangan menuntut adanya pengharaman. Kalaupun pelarangan itu tidak sampai pada derajat pengharaman, maka setidaknya statusnya adalah makruh. Jadi ini jelas dilarang. Kalau larangan itu hanya ada 2, ya, kemungkinan kalau bukan haram dia makruh. Artinya ini lebih utama untuk kita hindari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis ini adalah sebenarnya kita dilarang untuk menyakiti perasaan hati ataupun menyakiti fisik orang lain, sesaudara kita sesama muslim. Artinya begini, melakukan sebab yang dikhawatirkan itu menyinggung perasaannya saja, itu tidak boleh. Apalagi ya, kita secara sengaja menyakitinya. Jadi Islam sangat memperhatikan itu. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, al-muslimu man salima muslim min yadihi wa lisani. Muslim yang baik itu adalah apabila muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kita dikatakan muslim yang baik, muslim yang utama, muslim yang saleh, itu indikatornya adalah kalau muslim-muslim yang ada di sekeliling kita ini aman dari gangguan lisan kita, maksudnya ucapan-ucapan kita tidak menyakiti dia dan melukai dia, dan tangan kita ini perbuatan kita juga tidak menyakiti dia. Nah kalau ternyata masih banyak muslim lain tersakiti dengan lisan dan tangan kita, maka kita patut evaluasi, maka kita belum mencapai derajat muslim yang baik, muslim yang hakiki, muslim yang sempurna. Karena cirinya muslim yang sempurna itu adalah menjamin keselamatan siapa saja yang ada di sekelilingnya, ya. Kalau orang sudah di sekeliling kita selamat, maka itu indikasi bahwa kita masuk kategori muslim yang baik itu. Mungkin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kita tentang etika berkomunikasi, ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa agama Islam, sunnah Nabi itu adalah satu bimbingan, satu petunjuk yang sempurna. Dia menjelaskan dari berbagai macam sisi, ya, di dalam kehidupan kita ini, termasuk adalah etika berkomunikasi. Ini baru satu jenis etika berkomunikasi saja. Sebenarnya, ya, saya tambahkan sedikit, kalau kita ingin menggali ajaran dari sunnah-sunnah Nabi itu, termasuk yang terjadi zaman saat ini juga, itu ada pemecahannya, ada solusinya. Nah, misal ketika rame tentang penyebaran berita hoax, ya, berita bohong, nah Islam sudah memberikan solusinya.
Kata Nabi, cukuplah dikatakan pendusta apabila seseorang itu menyampaikan atau mengatakan setiap yang dia lihat. Jadi ternyata Islam memberikan tuntunan kepada kita, Nabi memberikan tuntunan bahwa tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Begitu ada yang kita dengar, kalau sekarang yang kita baca diseleksi dulu. Oh baik, sampaikan. Oh tidak, ya tidak kita sampaikan. Nah, maka itu sebenarnya panduan-panduan di dalam Islam banyak sekali, ya. Tinggal kita mau menggali apa tidak. Nah, alhamdulillah kita punya waktu untuk mengkaji satu buah hadis, satu hadis, tapi lama-lama kita mendapatkan gambaran betapa Islam itu agama yang sempurna, bahkan mulai dari etika berbisik sampai bagaimana mengatur tata kelola pemerintahan sebuah negara itu diatur di dalam Islam. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian daripada agama Islam ini, dan semoga kita diistiqomahkan di atas jalan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, siapa tahu ada diskusi, ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Baik, berkaitan dengan tema atau di luar tema boleh. Ustaz. Ya. Terkait tadi yang disampaikan ada dua Ustaz. Ya. Pertama terkait hutang. Ya. Bagaimana sikap kita. Jadi kebetulan misalnya ada teman berhutang. Ya. Janji sebulan atau tidak janji, belum selesai, kemudian bulan depan hutang lagi sama kita. Nah kan katanya juga minjamin orang uang itu kan pahalanya mengalir terus Pak Ustadz ya. Tapi kan kalau dipinjamin terus sampai berapa kali berturut-turut, juga mungkin kitanya yang repot juga. Nah kira-kira sikap kita yang benar seperti apa? Itu pertama. Kedua, ini mungkin saya tidak tahu ini khilafiyah atau tidak, terkait tadi pengumuman walimah itu tadi. Walimah itu ada yang mengadakannya pengantin perempuan dan laki-laki itu disandingkan sehingga orang melihat gitu ya. Nah ada juga yang dipisah gitu Pak. Nah kalau yang dipisah ini saya agak bingungnya memaknai bagaimana kita memahami bahwa dia mengumumkan mereka sudah menikah. Nah kalau dia masing-masing kan berarti kita yang laki-laki mungkin tidak melihat istrinya yang mana, sehingga kita tidak tahu. Saya kira itu pertanyaan. Ya baik ya, tentang hutang dulu yang pertama. Hutang ini menjadi satu persoalan besar. Kita ini kalau bahas hutang itu mulai hutang-hutang rakyat kecil sampai hutang negara juga hutang ya. Jadi ada di dalam semua tingkatan kehidupan itu hutang itu. Nah, jadi memang pertama begini, Islam itu ya hutang itu boleh, tapi menutup celah itu sekecil-kecilnya. Artinya kita tidak dibenarkan untuk berhutang tanpa ada kebutuhan. Nah, maka umumnya orang yang berhutang adalah memang yang memiliki kebutuhan. Nah, Islam itu juga satu nilai yang adil, sebab nanti diberikan ancaman bagi mereka yang mati sementara hutangnya belum lunas, kan gitu. Ada ancaman di satu sisi, tapi di sisi lain ini bagi yang punya uang, yang punya hutang kan. Tapi bagi yang punya uang itu juga diberikan motivasi untuk memberikan kelonggaran dalam berhutang. Kalau kemudian kita memberi hutang itu sama dengan memberi dia sedekah, walaupun sebenarnya hutang. Kalau dia jatuh tempo misalnya tanggal 20, lalu dia belum bisa bayar, kita dah tidak apa-apa lah, saya kasih tempo 10 hari lagi. Selama kita memberi tempo 10 hari itu, nilai kita seperti memberikan dia sedekah. Padahal kan tidak bersedekah kita, tapi memberikan, menolong kesusahan itu. Jadi dua sisi ini Islam yang baik. Nah, lalu bicara tentang teknis, bagaimana kalau ada yang ya dikit minjam, nanti maksud kita nolong, tidak apa-apa lah. Kadang-kadang kita ada keluarga, ada saudara
Ya, dia minjam, kita pinjami saja. Kalaupun tidak ganti, kadang-kadang kita tidak apa-apa juga. Cuma nanti kok ini kayaknya memunculkan satu mental yang kurang bagus. Datang lagi. Nah, ini yang perlu kemudian kita cegah hal semacam ini. Ya, bagaimana bentuk pencegahannya? Pertama dilihat. Ya, kalau dia ternyata utang itu adalah ya bukan untuk satu kebutuhan, maka kita dengan tegas boleh kemudian untuk menolak, sekalipun kita ada uang, sekalipun kita bisa memberikan dia ya. Karena nanti justru kalau kita berikan malah tidak baik, apalagi kalau digunakan untuk maksiat. Saya cerita saja satu pengalaman. Ada seorang pemuda yang dulu waktu dia kuliah pernah ikut pengajian saya. Tapi lama habis itu tidak ada lagi. Nah, setelah itu dia datang ke rumah. Tiba-tiba saya juga bingung datang ke rumah dia. Dia ya ceritalah intinya bahwa selama ini dia sempat ya meninggalkan pengajian, hidupnya juga ini, dan dia ada keinginan untuk kembali gitu, ingin kemudian taubat, ingin hijrah kembali, ingin datang ke masjid, nanya jadwal pengajian ya. Saya jelaskan di sini kan, pinjam uang waktu itu. Nah, dengan alasan apakah di pekerjaannya kita kasih. Berikutnya tidak lama datang lagi. Datang yang kedua saya sudah mulai curiga. Bau mulutnya itu bau alkohol, Pak, minuman keras. Ini sudah tidak benar nih. Nah, dia kemudian beralasan lagi dengan alasan biasa orang begitu, sudah menyiapkan alibinya sudah banyak dia. Nah, saya cuma menyarankan begini. Ya, saya bilang, saya untuk mengetes dia. Saya bilang kamu coba datangi si Fulan. Ya, dia dekat juga itu. Mungkin dia bisa nolong kamu. Ya, kalau saya mohon maaf, saya bilang saya juga saat ini ada kebutuhan. Oh, baiklah katanya gitu. Nah, begitu dia pulang, saya beberapa saat saya telepon yang saya tunjuk tadi. Saya telepon, ternyata itu sudah lama jadi korbannya duluan gitu. Makanya dia tidak bakal antum baru sekarang. Saya beberapa waktu lalu dia sudah kesini katanya gitu. Nah, kalau untuk yang begitu kita tegas, bahkan tidak baik ya, kita untuk memberinya kalau sudah tahu yang begitu. Nah, kalau dia memang ada kebutuhan, memangnya untuk biaya hidup apa segala macam ya, biaya hidup ya. Tapi kan kalau untuk memenuhi biaya hidupnya juga dia dengan meminta atau meminjam juga tidak mendidik. Maka kalau kita beri bantuan secukupnya, artinya sebatas kemampuan kita, dan terus juga setelah itu lebih baik kita kasih jalan. Jangan kasih lagi dalam bentuk bantuan uang. Karena tadi dia merasa untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa saja kok saya dengan pinjam sana pinjam sini ya. Walaupun setelah itu tidak jelas lagi. Itu sama sekali tidak mendidik juga. Lebih baik gini daripada kamu kasihan ya, pinjam sana sini terus. Mau enggak kalau seandainya kamu bekerja, apalagi kita lihat dia memang masih mampu ya untuk bekerja. Walaupun mungkin saat itu kita belum tahu ini kerja apa. Kita katakan ketika dia mau siap katanya apa segala macam, nanti kita carilah info kalau memang ada, lebih baik itu yang kita sarankan. Nah, yang ketiga, kalau memang dia betul-betul butuh dan memang disuruh berusaha tidak bisa, memang ya misalnya orang yang sudah jompo, orang yang muda tapi cacat apa segala macam, nah itu memang mengharapkan santunan. Nah itu kalau begitu tidak perlu dia pinjam ke kita. Kita mampu kita santuni, kita tidak mampu kita mungkin sampaikan kepada pihak lain atau kepada lembaga-lembaga sosial, karena memang dia tidak bisa diharapkannya lagi ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kecuali hanya mengharapkan pemberian. Jadi bisa diklasifikasikan tiga itu, Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Oh yang tadi ya yang 5 lupa. Nah sebenarnya begini,
Di dalam Islam itu ada aturan terkait dengan ikhtilat. Yang dilarang itu adalah ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat. Itu dilarang di dalam Islam karena bisa menimbulkan berbagai macam fitnah. Nah, maka ketika undangan semacam itu tujuannya satu, untuk memisah undangan laki-laki dan undangan perempuan. Apalagi kalau udah undangan ibu-ibunya kan, wah, sudah dandannya sudah habis-habisan itu kan, maka itu perlu dipisah. Itu satu. Yang kedua, yang mempelainya, terutama mempelai wanita, untuk supaya tidak di bahasa kita dipajang lah di depan umum yang undangan itu ada laki-laki di situ. Nah, kalau dia ditampilkan dan itu yang melihat hanya khusus undangan wanita, tidak masalah, kan gitu. Nah, apalagi dia didandankan dengan bagus, kemudian dilihat oleh laki-laki yang lain, maka ini tidak boleh. Nah, lalu adapun kaitannya dengan ya untuk pengumuman supaya dikenal, itu sebenarnya bukan sebatas ya mengenal ya sampai wajahnya kita ketahui, cukup mengenal bahwa dia sudah menikah, sehingga kalau dia nanti misalnya ini kita ketahui bahwa dia memang sudah memiliki istri, ketika dia nanti membawa wanita misalnya jalan, itulah istrinya, dan kita percaya hal tersebut, itu husnuzon kita. Jadi itu ya dipisah, apa namanya, kalaupun tidak mesti kemudian dengan sekat, minimal ruangannya yang bisa gitu. Itu yang ada. Jadi itu bagian daripada memang etika di dalam pergaulan Islam, tidak mencampur antara laki-laki dan wanita. Allah. Ustaz, Ya. yang sistem pemerintahan tadi Pak Ustaz. Ya. Kalau bagaimana menyikapinya, sementara yang sekarang ini banyak yang anti khilafah. Ya. Karena dianggap memberontak bisa ya. Ya. Bagian padahal melawan orang muslim sendiri kan, yang anti sistem pemerintahan kita. Yang kedua, di luar Ustaz, masalah sholat subuh, Ya. mana sholat subuh itu mendapat keistimewaan. Bahkan orang Yahudi sendiri kalau misalnya sholat subuhnya sangat banyak, malah dia ketakutan Ustaz. Ya. Di mana keistimewaannya? Ya. Ya, baik. Ya, yang pertama adalah tentang sistem pemerintahan. Pertama begini, sederhananya kita hidup ini diperintahkan untuk mengamalkan agama kita di dalam kehidupan, di semua level kehidupan, ya. Nah, lalu bagaimana terkait dengan pro kontra? Ada yang kemudian dengan istilah khilafah dan lain sebagainya. Yang pertama, perlu kita dudukkan dulu persoalannya. Banyak mungkin juga yang salah paham, ya, atau juga banyak yang nanti menampilkan cerminan khilafah itu seolah-olah dia sesuatu yang sangat menakutkan. Terus di satu sisi kemudian dia menganggap juga ada yang salah paham kalau khilafah itu nanti tegak, ada apa, tidak boleh lagi ada non muslim, semua wanita diwajibkan berjilbab, padahal yang wajib syariat Islam itu ya hanya umat Islam saja. Tidak bisa kita kemudian paksa orang nanti Jumatan yang non muslim suruh Jumat juga tidak bisa, bahkan berdosa kita. Itu namanya mencampur adukkan agama. Biarkan mereka ke gereja, yang muslimnya kemudian tetap Jumatan, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, itu yang perlu diluruskan dulu, kesalahan pahaman tentang hal ini. Itu yang kemudian banyak terjadi. Dan ya, kita juga umat Islam yang memperjuangkan, kita bahasanya adalah memperjuangkan syariat Islam, itu juga terbagi di dalam dua hal, dua model. Yang pertama memperjuangkan Islam
dengan dengan menempuh segala macam cara termasuk kekerasan. Nah, ini juga kita tidak setuju karena mudaratnya sangat besar sekali. Karena nanti akan terjadi pertumpahan darah sesama umat Islam. Ini juga kita tidak sepakat. Tapi ada yang kemudian memulainya dengan dakwah, memahamkan ya tentang bagaimana syariat Islam. Syariat Islam itu selama ini kan terlalu di framing sesuatu yang menakutkan. Maka dulu kalau kita bicara tentang syariat Islam, bicaranya potong tangan, hukum rajam dan hukum kisos, sehingga satu kesimpulan kita hukum Islam itu kejam. Padahal ya, hukum Islam itu sangat luas sekali dalam hal pendidikan ya, kemudian dalam hal ekonomi ya, dalam masalah zakat misalnya, itu bagian syariat Islam semua. Itu sebagian sudah diterapkan. Nah, dakwah semakin kesini, mudah-mudahan tidak lagi dipilah dan dipilih, semuanya nanti itu bisa dilaksanakan. Nah, tinggal tadi bagaimana orang yang kemudian menolak. Kalau mereka menolak itu atas ketidakpahaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi kalau menolaknya atas dasar kebencian ya, dan kemudian sikap anti, ini yang digolongkan dengan sikap digolongkan seperti sifat munafik. Itu yang tidak boleh. Nah, saya kembali juga untuk mengclear ya, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan khilafah. Memang ada sebagian menggambarkan khilafah itu juga secara berlebihan, bahwa kalau khilafah itu tegak, tidak ada lagi kemudian Indonesia tidak ada. Ini juga salah kalau konsepnya begitu. Sebenarnya khilafah itu sebutan untuk suatu sistem pemerintahan yang menjalankan syariat Islam. Bagi saya tidak terlalu penting sebutan itu. Negara kita mau disebut republik itu bagus, mau disebut khilafah tidak ada salahnya, mau disebut kerajaan juga tidak ada salahnya. Yang penting prakteknya itu syariat Islam, nilai-nilai Islam itu dijalankan. Nah, itu saja. Jangan kemudian kita berdebat atau disibukkan dengan persoalan-persoalan istilah ya. Tetap saja misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, cuma pelan-pelan syariat Islam, nilai-nilai Islam itu sudah dijalankan. Itu sudah bagus. Tidak perlu kemudian kita bahwa harus ke seluruh dunia dulu. Ya kan ada sebagian gitu, khilafah itu harusnya seluruh dunia. Padahal Nabi itu menjalankan nilai-nilai kehidupan secara Islam itu dimulai dari mana? Madinah. Madinah itu kota kecil ya saat itu, tapi sudah bisa. Artinya tak apa-apa lah kemudian begini. Konsep idealnya memang umat Islam itu nanti di bawah satu kepemimpinan satu saja. Tapi kan untuk menuju ke sana tidak juga mudah. Maksud saya biarkanlah orang Indonesia dulu berjuang, di Indonesia ini dijalankan kemudian syariat Islam, di belahan bumi lain juga jalan. Nah, lama-lama nanti juga mereka akan menjalin persatuan. Itulah ya. Jadi khilafah ini juga harus cermat kita, mana penjelasan yang betul, tapi mana juga penjelasan yang berlebihan. Tapi intinya kita tidak boleh anti dengan sesuatu yang datangnya dari Islam. Kalau sekilas itu bagi kita mengerikan dan lain sebagainya, mungkin kita yang belum memahami hakikatnya. Seperti potong tangan di dalam Islam, mungkin kalau kita bayangkan begitu mencuri lalu dipotong tangannya, itu juga sadis ya. Tapi kan tidak semudah itu. Yang pertama, yang dicuri apa dulu ya. Kalau mencuri buah pepayanya tetangga ya tidak mungkin, kan ada batasannya. Yang kedua juga justru paling manusiawi dia, sebab setelah dipotong tangannya itu nanti tidak dibiarkan begitu saja ya. Maka sudah ada, kalau di negara modern ini sudah ada standarnya, dan itu melakukan penghematan yang luar biasa. Nah, kalaupun ada penjara sifatnya sedikit lah pada kasus-kasus tertentu saja, dan itu tidak lama. Nah, rumah tahanan kita saat ini di Indonesia berapa banyak over capacity ya, dan kemudian mesti dikasih makan. Itu anggaran negara itu banyak itu ya. Nah, jadi sebenarnya semakin dipahami sedikit-sedikit, lama-lama
insya Allah akan tercerahkan. Nah, jadi kita juga sebagai umat Islam ikut mencerahkan, jangan membangun bahwa syariat Islam itu menakutkan. Insya Allah syariat Islam itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat menerima perbedaan, ya. Makanya saya bilang ketika orang Natalan itu kita tidak dibenarkan untuk ikut-ikut Natalan, tapi tidak dibenarkan kita juga untuk mengganggu Natalan orang lain. Jadi sekalipun Islam itu tegak ya, atau Islam itu dijalankan, begitu sistemnya. Nabi, ketika Nabi dengan sahabat sedang berkumpul, ada jenazahnya orang Yahudi lewat, lalu kemudian Nabi berdiri. Sahabat kaget, ya Rasulullah, bukankah itu jenazahnya orang Yahudi? Kata Nabi, bukankah dia juga adalah manusia? Jadi sebatas kemanusiaan Nabi menghormati, tapi Nabi tidak ikut prosesi pemakamannya karena itu sudah berkaitan dengan ibadah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ya sholat subuh. Ya memang betul sholat subuh ini nanti menjadi indikator kebangkitan umat Islam. Ada ungkapan, kalau kita ingin melihat jumlah kaum muslimin secara kuantitas, lihat pada sholat id. Nah itu jumlah kaum muslimin ya, bagus memang begitu kan gitu. Nah musola-musola masjid kita dan cukup lapangan penuh, tapi untuk melihat kualitas kaum muslimin, lihatlah sholat subuh ya. Artinya kalau orang sudah sholat subuh, biasanya umumnya sholat yang lain pasti dijaga, kan dikerjakan gitu. Lihat sholat subuhnya. Makanya orang Yahudi tadi sangat memahami kalau sudah subuhnya sama seperti sholat Jumat, itu hati-hati, tanda kemudian umat Islam sudah berkualitas. Nah saat ini santai-santai aja karena subuhnya masih sepi ya. Walaupun sudah ada peningkatan dibandingkan beberapa waktu yang lewat ya, mungkin 10 tahun yang lalu dengan saat ini saya pikir di masjid-masjid itu sudah, saya di beberapa masjid itu sudah ada 4 shop ya. Kayak masjid kami di Lobang Arasidin itu masjid besar, itu 3-4 shop subuh. Itu belum didapatkan mungkin 10 tahun yang lalu. Nah kita tidak bisa membayangkan kalau dakwah ini terus jalan 10-20 tahun akan datang, itu akan banyak. Kalau dulu juga subuh itu orang tua, sekarang banyak juga anak-anak muda yang kemudian sudah sholat subuh berjamaah. Nah, memang keutamaannya di antara sholat 5 waktu itu memang sholat subuh yang paling istimewa. Sebab apa? Salah satunya saja kita sebutkan bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Pada saat subuh itu malaikat itu ganti shift ya, malaikat yang bertugas malam sama yang bertugas siang itu pertukaran shiftnya itu di sholat subuh. Maka ini menjadi sangat utama. Di samping itu memang keberkahan waktunya, sebab Nabi pernah berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Jadi waktu subuh itu adalah waktu yang penuh keberkahan ya. Waktu yang penuh keberkahan, maka makruh tidur habis sholat subuh itu. Mudah-mudahan ya gerakan subuh berjamaah itu semakin banyak. Memang ada yang nanti entah, saya juga bingung apa motifnya, kenapa kok mesti ada gerakan subuh berjamaah katanya. Itu kan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi kan gitu. Nah ini kan metode dakwah, ini cara kita mengingatkan. Kenapa? Kalau subuh orang tuh bisa kita tarik ke masjid ya, kemudian pasti sholat-sholat yang lain itu menjadi mudah. Dulu tablik akbar subuh itu kayak tidak kebayang, takbir akbar siang aja susah, malam aja susah kan subuh. Tapi sekarang coba lihat ya, ingat waktu Ustaz Abdul Somad datang di Islamik itu macet jalanan, tablik akbarnya subuh padahal subuh ya. Nah ini mudah-mudahan salah satu indikasi, walaupun dibandingkan dengan yang belum sholat itu masih banyak ya. Nah ya, alhamdulillah juga umat Islam sudah mulai dewasa. Kalau dulu kan
ada guyonan, ada anekdot saja. Katanya NU dengan Muhammadiyah sekarang sudah tidak meributkan kunut subuh lagi. Kenapa? Sudah dewasa, ternyata sudah banyak yang tidak sholat subuh katanya gitu. Jadi tidak penting mau kunut, tapi tidak ya. Ini menunjukkan sudah semakin dewasa, ya. Kan sudah bukan satu persoalan lagi kita yang biasa kunut, sholat di tempat yang tidak kunut juga tidak masalah, yang tidak kunut sholat di tempat yang kunut subuh juga itu tidak masalah. Jangan sampai gara-gara perbedaan itu kita milih sholat di rumah saja atau milih tidak sholat sekalian. Nah itu yang ini. Jangan sampai yang kunut ribut sama yang tidak kunut, yang tidak sholat bilang untung aku tidak sholat. Kalau tidak ikutan ribut juga ya kan. Temannya dua ke masjid subuh ribut, kenapa itu kelahi? Itu masalah kunut subuh. Untung aku tidak ke masjid katanya. Kalau aku ke masjid ikut kelahi juga aku nanti. Ah itu guyonan aja Pak ya. Cukup ya, yang mudah. Ya. Yang saya kagumnya di masjid di Jogja itu Ya. Sholat subuhnya sampai yang di atas itu penuh. Ya. Jadi saya awalnya nggak percaya kan, hanya ke sana. Ternyata memang penuh. Ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan mereka dengan teman-temannya itu, ternyata awalnya bilangnya dikasih nasi sarapan, kasih sarapan, jadi datang langsung orang. Ini jadi kebiasaan sampai Ya sekarang. betul. Ya memang itu filosofinya ibadah itu jamaah itu dilayani. Ya. Ketika dulu juga masih zaman jahiliyah sekalipun, Masjidil Haram itu Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci kan sebenarnya. Ya, pelayan tanah haram, pelayan, memang prinsipnya melayani. Dulu kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu prinsipnya adalah melayani. Makanya tadi di Masjid Jogokarian itu kata Ustadz Jajir itu, yang ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian itu mengatakan saat ini banyak takmir orang tidak bertanggung jawab jadi takmir masjid. Loh kok bisa itu? Hati-hati tas dan sendalnya. Kalau hilang takmir tidak bertanggung jawab katanya. Nanti orang tidak bertanggung jawab jadi pengurus masjid kan. Nah, diganti oleh mereka. Sendal Anda hilang, helm Anda hilang, motor Anda hilang, kami ganti dengan yang baru yang sama. Gitu. Akhirnya tidak ada keraguan lagi. Saya akan jangan sholat masjid situ, hilang sendal kita, helm kita hilang. Takut. Nah, mereka berani mengatakan begitu. Kalau sholat di situ motornya hilang, diganti motornya. Apa ndak rugi ya? Mereka juga tidak asal ngomong. Itu menunjukkan mereka sediakan security-nya, sediakan CCTV, semua lengkap sehingga menunjukkan keamanannya terjamin. Ya, dan itu luar biasa memang di sana. Di sana itu ya, betul-betul mendata. Ini jamaah ini yang menjadi jamaahnya masjid ini wilayah mana saja. Dan itu sudah dipetakan siapa yang ke masjid, siapa yang belum ke masjid, siapa yang belum ke masjid sholat di rumahnya, siapa yang belum. Makanya mereka punya program itu adalah mensolatkan orang yang hidup. Maksudnya mengajak orang yang hidup itu supaya mau sholat. Dan itu memang visioner dari pengurus masjidnya. Nah, alhamdulillah ya, walaupun tidak persis sama, banyak masjid-masjid yang kemudian terinspirasi juga dari Masjid Jogokarian itu. Jadi mulai ya pengurus kemudian memulai meningkatkan kenyamanan. Salah satunya di masjid saya pernah ngisi menjelang Ramadan tuh, waktu itu tabligh sabar dakwah sambut Ramadan di Masjid As-Salam Wika Balikpapan. Saya sholat di situ begitu adzan. Saya kan sebelum adzan sudah ada di situ. Setelah adzan saya sholat sunnah masih sedikit. Tapi begitu saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah penuh orang di sekeliling ini. Ternyata memang banyak, selebih lebar daripada ini penuh itu. Nah, kalau maghrib bisa katanya sampai di atas. Nah itu ada masjid yang sudah mulai terinspirasi. Makanya dia roadshow juga ke berbagai wilayah untuk menyampaikan tentang pengelolaan masjid itu. Ya, walaupun masih banyak juga masjid yang ya pengurusnya saling ribut, saling apa, keuangannya bermasalah, apa masih ada. Tapi paling tidak satu sisi kita melihat ada problem, satu sisi kita melihat hawa optimisme lah gitu ya, kebangkitan agama kita ini insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.